Baik, sekarang kita akan belajar tentang trigonometri dasar. Dalam trigonometri dasar itu kita akan belajar tentang besar sudut dengan panjang sisi. Dalam trigonometri, kalau kita belajar tentang trigonometri berarti tidak terlepas dari sebuah segitiga siku-siku. Misalkan di sini sebuah segitiga siku-siku ini dibentuk oleh 3 buah titik. Misalkan titik A, siku-sikunya di titik B dan titik C. Misalkan di titik A, besar sudut A-nya itu diberi nama di sini kita misalkan adalah sudut alfa. Jadi dalam sebuah segitiga, kalau kita belajar tentang trigonometri, berarti dalam sebuah segitiga itu besar sudutnya biasa diberi nama sudut alfa, sudut beta, dan sudut theta dan seterusnya. Jadi alfa, beta, theta itu adalah lambang dari suatu besar sudut. Nah, lambang besar sudut. Nah, misalkan berdasarkan pada gambar di sini ada segitiga A, B, C, D. Ada sebuah segitiga yang dibentuk oleh segitiga A, B, dan C dengan besar sudut A-nya ada kita beri nama alfa. Nah, misalkan panjang sisi dari A ke B, panjang sisi dari A ke B. Panjang sisi dari A ke B ini adalah sisi yang paling dekat dengan sudut alfa. Sisi yang paling dekat di sudut alfa atau kita beri ini adalah sisi datarnya. Sisi datar atau sisi alasnya. Sedangkan sisi yang berhadapan dengan sudut alfa, sisi yang berhadapan dengan sudut alfa, ini sudut alfanya kan ada di titik A, berarti yang berhadapan dengan sudut alfa, sisinya itu sisi dari B ke C. Sisi dari B ke C ini adalah sisi tegak. Sisi tegak. Sedangkan panjang sisi dari A ke C ini disebut sebagai sisi miring. Sisi miring. Nah, berarti di sini kita dapat lihat bahwa dari sebuah segitiga siku-siku dengan besar sudut di sini adalah sudut alfa di titik A, siku-sikunya di B. Berarti kita dapat bahwa dalam sebuah segitiga ini sisi dari A ke B itu kita menggunakan kata sederhana di sini adalah sisi yang paling dekat dengan sudut alfa kita beri nama sisi datar, sedangkan sisi yang berhadapan dengan sudut alfa B ke C kita beri nama dengan sisi tegaknya, sedangkan hipotenusa dari sisi dari A ke C ada kita sebut dengan sisi miring. Nah, sekarang kita sudah lihat tentang segitiga. Jadi kita sudah belajar masing-masing sisinya dari sebuah segitiga. Ini berarti tidak terlepas dari namanya sebuah segitiga siku-siku. Berarti kalau kita mencari tahu panjang sisinya, baik dari A ke B, B ke C, atau A ke C, atau kita mau cari sisi datar, atau kita mau cari sisi tegak, atau kita mau cari sisi miring, berarti tidak terlepas dari konsep namanya teorema Pitagoras, aturan Pitagoras, atau konsep yang berjalan konsep Pitagoras, atau panjang dari sisi A ke C dalam konsep teorema Pitagoras. Berarti panjang dari sisi A ke C, supaya lebih sederhananya A ke C itu didapat dari A ke C itu adalah sisi miring, berarti didapat dari tegak tambah datar. Tapi ingat bahwa masing-masing sisinya harus dikuadratkan. Masing-masing sisinya dikuadratkan terlebih dahulu. Setelah ditarik di kuadratnya, hasilnya ditarik akar. Begitu pula untuk datar maupun sisi tegaknya. Kalau misalkan ditanya sisi tegak, berarti sisi miring dikurangi sisi datar. Tapi ingat bahwa masing-masing sisinya harus dikuadratkan terlebih dahulu. Setelah itu baru hasil akhirnya ditarik akar. Sedangkan sisi datarnya berarti didapat dari sisi miring dikurangi sisi tegak. Makanya kita bisa dapat dari kesimpulan bahwa kalau untuk mempercepat kita mengingat konsep dari sebuah Pitagoras, berarti kita ingat yang penting kita ingat dalam konsep kita bahwa masing-masing sisinya harus dikuadratkan terlebih dahulu. Kalau misalkan pada sisi miring yang ditanya berarti tegak tambah alas,
berarti sisi tegaknya kita kuadratkan, sisi datarnya juga kita kuadratkan, kedua sisi itu kita jumlahkan, setelah dikuadratkan kita jumlahkan, hasil akhirnya itu kita tarik akar kuadrat untuk mendapatkan sisi miring. Sedangkan sisi tegak atau sisi tegak, yang ditanya sisi tegak atau sisi datar, berarti kita dapat dari sisi miring dikurangi salah satunya. Misalkan sisi tegak yang ditanya, maka didapat dari sisi miring dikurangi sisi datar. Tapi ingat bahwa setiap sisinya harus dikuadratkan terlebih dahulu, baru berlaku konsep yaitu ditarik akar kuadrat. Sehingga kalau sisi tegak berarti miring kurang datar, kalau ditanya sisi datar berarti miring kurang tegak. Nah, setelah kita mempelajari tentang segitiga siku-siku menggunakan konsep teorema Pythagoras, berarti sekarang selanjutnya adalah kita belajar tentang unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam perbandingan trigonometri dasar. Perbandingan trigonometri. Dalam perbandingan trigonometri dasar, kita belajar ada 6 unsur yang terdapat dalam perbandingan trigonometri dasar. Itu yang pertama. Jadi secara berurutan untuk mempermudah kita untuk mengingat konsep tentang perbandingan trigonometri dasar. Berarti ada 6 unsur. Yang pertama adalah sinus. Sinus disingkat dengan sin. Yang kedua adalah kosinus atau biasa disingkat dengan cos. Dan yang ketiga adalah tamen atau biasa disingkat dengan tan. Jadi tangen ini bisa ditulis, tangen ini bisa disingkat dengan tan, tg, itu juga bisa dibaca dengan tangen. Dan yang keempat itu adalah kotangen. Kotangen atau ditulis cot saja, itu dibaca kotangen. Dan yang kelima adalah sekan. Dan yang keenam adalah kosekan. Sekan ini biasa ditulis dengan sek, dan kosekan ini bisa disingkat dengan kosek, kosek atau dengan csc. Jadi ada 6 unsur. Jadi ada 6 unsur yang terdapat dalam trigonometri, dalam perbandingan trigonometri dasar. Yaitu yang pertama saya ulangi, sin, cos, tamen, kotangen, sekan, dan kosekan. Jadi sin, cos, tamen, kotangen, sekan, dan kosekan. Jadi sin, cos, tamen atau supaya mempermudah kita mengingat konsep itu, berarti kita cukup mengingat 2 kata, yaitu sin costa dan yang kedua adalah cot seko. Sin costa itu kita cukup mengingat, yaitu cukup kita mengingat cukup kita mengingat 2 kata ini, yaitu sin costa dan cot seko. Jadi kalau kita cukup mengingat 2 kata ini, sin costa itu adalah sin cos tangen, dan cot seko ini adalah cot tangen sekan kosekan. Jadi cukup kita mengingat 2 kata sederhana ini, berarti sudah mewakili 6 unsur. Saya ulangi sekali lagi, sin costa itu adalah sin cos tangen, cot seko itu adalah cot tangen sekan kosekan. Nah, sekarang kita bagaimana kita masuk pada perbandingan trigonometri. Misalkan nilai sin itu didapat dari mana? Kita dapatkan untuk mendapatkan nilai sin itu didapat dari sisi yang berhadapan dengan sudut alfa. Sisi yang berhadapan dengan sudut alfa. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut alfa di sini, tadi misalkan di sini, misalkan ini sudut alfa, berarti sisi yang berhadapan dengan sudut alfa di sini adalah sisi tegak. Sisi tegak atau kita singkat
Jadi sisi yang untuk mendapatkan konsep dari sin itu didapat dari sisi sisi yang berhadapan dengan sudut alfa, sisi yang berhadapan dengan sudut alfa dibagi dengan sisi miring, atau berarti sisi tegak dibagi dengan sisi miring, berarti tegak per miring. Terus cos didapat dari mana? Sisi yang dekat dengan sudut alfa, berarti sisi datar. Sisi yang dekat dengan sudut alfa dibagi dengan sisi miring, berarti datar per miring. Sedangkan tangen itu didapat dari sisi yang berhadapan dengan sudut alfa, yaitu sisi tegak, per sisi yang paling dekat dengan sudut alfa, yaitu sisi datar, yaitu sisi datar, atau tegak per datar. Sedangkan kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, berarti datar per tegak. Sedangkan sekan kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, sedangkan sekan adalah kebalikan dari cos, berarti mida. Sedangkan kosekan didapat dari kebalikan dari sin, berarti miring per tegak. Tapi untuk mempermudah kita mengingat konsep trigonometri dasar, unsur-unsur perbandingan trigonometri dasar, berarti kita menggunakan kata yang sederhana, temi, dami, teda. Temi, cukup kita mengingat 3 kata saja, temi, dami, teda. Temi itu adalah tegak miring, sedangkan dami itu adalah datar miring, sedangkan teda itu adalah tegak per datar. Jadi sin itu didapat dari tegak miring, temi, sin, temi, cos, dami, tangen itu adalah teda. Jadi saya ulangi, temi, dami, teda. Temi, dami, teda. Sin, cos, tangen. Sin didapat dari sin, cos, tangen. Temi, dami, teda. Temi tegak miring, cos datar miring, tangen tegak datar. Jadi ingat itu. Sedangkan kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Kotangen berarti jadi tidak perlu kita mengingat bahwa, yang penting ingat kita mengingat bahwa kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, sekan itu adalah kebalikan dari cos, sedangkan kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Makanya untuk mempermudah kita untuk mengingat konsep perbandingan trigonometri dasar dalam unsur perbandingan trigonometri, ini adalah unsur dasar yang paling harus kita ketahui terlebih dahulu, sehingga saya ulang, sin, cos, tangen. Jadi sin, cos, tangen. Nanti kotangen, sekan, kosekan. Jadi saya ulangi, sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Jadi temi, dami, teda, sin tegak miring, cos datar miring, tangen adalah tegak per datar. Berarti nanti kebalikannya tinggal kita rapatkan saja seperti ini. Kita rapatkan seperti ini sehingga nanti tangen, kotangen nanti akan ketemu tangen, berarti kebalikannya. Yang ini adalah kebalikan dari yang di sini. Sehingga misalkan ini di sini adalah kotangen berarti nanti akan ketemu dengan tangen, berarti kebalikan. Tangen itu adalah tegak per datar, berarti kotangen adalah datar per tegak. Sedangkan yang berikut sekan akan ketemu cos berarti ketemu dengan sekan. Di sini cos datar miring, berarti dia ketemu di sini adalah sekan, berarti dia adalah kebalikan. Sekan adalah kebalikan dari cos, berarti miring per datar. Sedangkan sin ini berarti ketemu dengan kosekan. Sin didapat dari tegak per miring, berarti kosekan didapat dari miring per tegak. Jadi ingat semua dua kata ini adalah sin costa adalah sin cos tangen, kotseko adalah kot tangen, sekan kosekan. Tinggal kita rapatkan ketemu temi, dami, teda.
tinggal kotangin sekan, kosekan dapat ketemu temannya, sehingga sin dengan kosekan, sin tegak miring, kosekannya adalah miring bertegak. Kos ketemu sekan, kos datar miring, berarti sekannya adalah miring berdatar. Sedangkan tangen ketemu kotangin, tangen tegak berdatar, berarti kotanginnya adalah datar bertegak. Itu unsur-unsur yang harus kita tahu untuk mempermudah kita untuk mengingat konsep dasar dari sebuah trigonometri. Nah, sekarang coba kita perhatikan dengan salah satu contoh. Kita membahas salah satu contoh untuk bagaimana kita mengingat konsep dasar trigonometri ini. Misalkan diketahui segitiga ABC, diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di B, siku-sikunya di B, siku-sikunya B, dan tangen A, dan tangen A sama dengan 2/5 akar 5, 2/5 akar 5. Tentukan nilai cos A. Nilai cos A adalah titik-titik. Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di B, dan tangen A 2/5 akar 5, nilai cos A adalah titik-titik. Langkah yang pertama, kita harus gambar sebuah segitiga ABC, siku-sikunya di B, berarti kita letakkan siku-sikunya di B. Sekarang bagian mana yang kita harus letakkan besar sudutnya? Anda yang tersisa titik sudutnya adalah A dan C nya yang belum diketahui. Yang sudah ada, tapi bagaimana cara kita meletakkan titik A dan titik C nya? Kita tidak sembarang letakkan titik AC. Sekarang kita lihat, perhatikan di soal. Di sini dikatakan bahwa tangen A berarti besar sudut A yang sudah diketahui, berarti di sini harus A, besar sudut A. Kalau misalkan di sini tangen B ada cos B, berarti di sini adalah titik B, atau diketahui C, berarti di sini harus titik C. Berarti yang tertinggal adalah titik C. Nah, sekarang tangen 2/5 akar 5 atau 2 akar 5/5. Sekarang yang diketahui tangen didapat dari mana? Sin cos tangen, temi dami theta, berarti ini tangennya. Theta berarti tegak berdatar. Berarti tegak 2 akar 5/5, karena yang diketahui dalam soal. Berarti yang sekarang berarti sisi miringnya belum ada. Karena apa? Karena yang ditanya adalah cos A, cos didapat dari datar per miring, berarti minimal sisi miring harus dicari tahu terlebih dahulu. Kita harus cari tahu sisi miring menggunakan konsep teorema Pythagoras. Misalkan ini AC, berarti akar kuadrat dari 2 akar 5 kuadrat, 2 akar 5 dikuadratkan ditambah dengan 5 kuadrat, berarti sama dengan 2 akar 5, 2 pangkat 2, 4 kali 5, 20, tambah dengan 5 pangkat 2, 25. Berarti akar dari 45, berarti 9 kali 5, sama dengan 3 akar 5. Berarti panjang AC di sini sama dengan 3 akar 5. 3 akar 5. Itu untuk mencari tahu panjang sisi yang belum diketahui. Nah, sekarang pakai panjang sisi AC nya kita sudah dapatkan, sisi miringnya sama dengan 3 akar 5. Nah, sekarang yang ditanya adalah cos A yang ditanya. Nilai cos A adalah titik. Cos A, cos didapat dari sin cos tangen. Sin cos berarti temi dan datar per miring, berarti datarnya 5, miringnya sama dengan 3 akar 5. Datarnya 5, miringnya 3 akar 5, berarti 5/3 akar 5. Rasionalkan berarti 5/3 akar 5. Berarti harus rasionalkan karena
Kenapa kita rasionalkan? Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, yaitu di bawah penyebutnya masih akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5, berarti sama dengan 5 per 5 akar 5 per 5, 15. 5 kali 5, akar 5 kali akar 5 kan 5 kali 3, 15. 5 kali akar 5, 5 akar 5, atau sama dengan 1/3 akar 5. 1/3 akar 5. Atau kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kita merasionalkan dengan cara cepat. Misalkan ini yang diketahui cos A kan datar bermiring. Cos A sama dengan 5/3 akar 5. Sekarang bagaimana kita merasionalkan ini? Tinggal keluarkan saja. 5 nya tetap, 3 kali akar 5, 5 nya tetap, tinggal 3 kali 5, 15 akar 5. Seperti ini. Jadi 5 kali 15 berarti sama dengan 1/3 akar 5. Sama. Gitu. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian. Semua bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau video ini berguna jangan lupa share juga buat teman-teman ini, sehingga tekan lonceng juga sehingga bisa ada notifikasi yang terbaru dari video-video ini dan bisa menghasilkan konten-konten yang menarik untuk pembelajaran berikutnya.